Halo Mbak. Nah, jelek ya? Ya, oke. Iya tadi lagi kurang bagus Mbak sinyalnya. Mohon maaf. Ya, kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk seminar kali ini. Ya, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di seminar online pada hari ini dengan tema Peran Milenial Memberantas Korupsi dan Menjaga NKRI. Kali ini pembicara yang akan diundang adalah Bapak Gus Fari dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Malang, dan ada Ibu Luciani dari DPP Bidang Lingkungan Partai Nasdem, dan yang terakhir ada Mbak Rida yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lainnya. Dan terima kasih juga buat peserta yang sudah hadir pada seminar online pada hari ini. Dan pada hari ini saya sapa dulu ada Bapak Gus Pari. Selamat Halo Pak, siang. selamat siang. Ya, dan ada Ibu Luciani. Halo Bu, selamat siang Bu. Ya, terima kasih untuk kedua pembicara telah hadir di seminar online pada hari ini. Dan untuk memulai pertanyaan, saya mulai dulu kepada Pak Gus Pari dari perwakilan Partai PKB. Pak, bagaimana untuk peran partai politik sendiri di dalam membantu anak-anak milenial untuk memberantas korupsi dan menjaga NKRI, Pak? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Luciana, DPP dan online yang bisa hadir pada siang hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan peran partai. Terkait dengan peran partai dalam pemberantasan korupsi, saya pikir partai mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk kemudian memberikan wawasan terkait dengan budaya anti korupsi. Karena partai ini merupakan ujung tombak dalam bidang politik dan pemerintahan, sehingga perlu untuk kemudian memberikan wawasan kepada seluruh kadernya, pada seluruh konstituennya terkait dengan anti korupsi. Sehingga harapannya dengan memberikan pengetahuan awal terkait dengan budaya anti korupsi, ke depan bisa muncul pemimpin-pemimpin, ke depan bisa muncul pemuda-pemuda yang bisa memberikan kontribusi positif pada pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan mengutamakan budaya anti korupsi. Ini tuh Mas. Dan untuk keterwakilan dari anak-anak milenial sendiri Pak, untuk yang menjadi pengurus partai sendiri, apakah sudah mewakili di dalam pemberantasan korupsi dan menjaga NKRI Pak untuk pengurus partai anak milenial? Di BCPKB Kota Malang masih berbicara terkait dengan skup terkecil di Kota Malang. Ini antara pengurus DPC-nya, perimbangannya adalah 50-50, 50-50 antara yang muda dengan generasi yang tua. Saya pikir untuk generasi yang muda ini mindset berpikirnya adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi yang positif melalui jalur partai politik. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan ini harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil. Bisa jadi dimulai dari kelas ranting yang ada di tingkat kelurahan, kemudian naik lagi di DPAC, ada tingkat kecamatan hingga tingkat kota. Selama ini seluruh kegiatan tentunya menjunjung tinggi. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Yang kita lakukan itu yang menjadi kunci utama. Sehingga harapannya dari membumikan nilai kejujuran ini bisa meminimalisir budaya korupsi. Dan menurut Bapak sendiri, apakah partai politik sudah melakukan maksimal di dalam membantu anak-anak milenial untuk memberantas korupsi dan juga menjaga NKRI, dan juga mungkin ada nggak sih kebijakan-kebijakan dari partai sendiri di dalam masalah pemberantasan korupsi dan juga untuk menjaga NKRI Pak untuk partai sendiri? Terkait dengan
gerakan aktif dari partai politik, saya pikir tidak pun partai politik yang mengangkat kader-kadernya, mengangkat ini konstituennya untuk korupsi. Saya pikir seluruh partai politik manapun berada, negeri maupun partai, semuanya mempunyai nilai dalam perjuangan partainya, dalam nilai-nilai partainya. Nah, ketika terjadi korupsi, ada pertanyaan, ada kesenjangan antara apa namanya yang diinginkan oleh partai dengan perilaku pengurus partai atau perilaku orang parpol. Nah, ini yang kemudian perlu dicari kesenjangan antara fakta dengan kemudian nilai idealnya. Nah, bahwa partai mempunyai, pasti semua partai mempunyai nilai ideal. Pasti semua partai menjunjung tinggi yang pertama kejujuran. Setiap partai politik tidak ingin ada berperilaku koruptif. Di dalam kenyataannya, oknum-oknum perilaku yang kurang baik dari anggota partai itu sendiri. Lah, kalau ditanya partai ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau memberikan pengetahuan budaya anti korupsi, saya pikir partai sudah melakukan itu. Mungkin memang belum maksimal, sehingga budaya atau anti korupsi bagaimana berusaha memperbaiki perilaku siapa, perilaku politik. Nah, dengan cara memberikan pengetahuan dan wawasan bahwa korupsi itu merugikan bangsa, itu merugikan negara. Karena ini antara fakta dengan bisa mengatakan hari ini banyak koruptor ditangkap. Mitosnya adalah korupsi sudah menjadi sebuah budaya. Yang mana antara mitos bahwa korupsi adalah sebuah budaya, kemudian fakta yang hari ini kemudian di lapangan banyak terjadi penangkapan korupsi. Kalau ada yang mengatakan bahwa saya pikir kok terlalu jauh. Korupsi adalah sebuah budaya, bahwa kemudian bangsa Indonesia kan atau mempunyai dalam bangsa ini korupsi tidak pernah masuk dalam satupun budaya. Kita dapat. Dan untuk partai politik sendiri, Pak, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan kepada anak-anak milenial di dalam pemberantasan korupsi sendiri? Karena kita tahu juga bahwa fakta di lapangan bahwa dari partai politik sendiri juga ada yang terlibat dari kasus korupsi juga, Pak, dan juga bagaimana juga mengembalikan kepercayaan kepada anak milenial supaya partai politik dipercaya oleh anak milenial bisa untuk menjadi contoh mengambil peran di dalam pemberantasan korupsi dan menjaga NKRI, Pak. Ini yang sudah kita lakukan di Partai Kebangkitan Bangsa adalah membentuk sebuah gugus atau sebuah komunitas baru yang di situ kemudian berisi teman-teman milenial. Kemudian kita namakan Pemuda Anti Korupsi yang bekerja sama secara intensif atau sering diskusi bareng dengan teman-teman dari MJW, Malang Corruption Watch. Meskipun secara kelembagaan tidak pernah ada kerjasama, cuma teman-teman ini saling berdiskusi, saling kemudian memberikan support bagaimana gerakan komunitas pemuda ini bisa terus digaungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba nanti akan berusaha membuat konten interaktif. Konten interaktif ini konten-konten yang berisi tentang, pokoknya temanya di seputar tema anti korupsi. Karena kan hari ini yang konten ini yang menarik pemuda. Yang pasti kita terus aktif kemudian terus memberikan pemahaman pada kader-kader bahwa korupsi itu tidak baik, bahwa korupsi itu bagian dari kita kan tercatat yang buruk.
Oke Pak, terakhir untuk Bapak sendiri nanti juga ada tambahan pertanyaan dari peserta yang akan bertanya kepada Bapak juga. Menurut Bapak nih Pak, terakhir eh, ada nggak jangka panjang untuk partai politik sendiri di dalam apa namanya membuat kebijakan di dalam hal seperti ini Pak untuk memberantas korupsi dan menjaga NKRI supaya anak-anak muda generasi selanjutnya itu bisa ikut terlibat di dalam kepengurusan partai dan juga apa namanya bisa membantu partai di dalam memberantas korupsi dan menjaga NKRI Pak untuk anak-anak muda sendiri untuk jangka Kalau panjangnya. kita memberikan apa namanya ini pandangan pada mungkin di DPD Kota Malang bisa dimasukkan menjadi sebuah kurikulum di Dinas Pendidikan terkait dengan pencegahan korupsi. Materi-materi pencegahan korupsi kurikulum pendidikan sejak ini saya pikir itu menjadi upaya yang bagus. Bagaimana kemudian teman-teman yang mulai adik-adik kita yang ada di SD, jadi ini mulai diberikan pemahaman terkait dengan perilaku-perilaku anti korupsi. Itu mungkin pelaku ini tidak bisa dilakukan orang per orang, bisa dilakukan oleh komunitas. Memang harus dilakukan secara sistemik. Kalau sistem dibangun bagus dengan kemudian mengedepankan korupsi sebagai nilai, sebagai value yang harus kemudian dimiliki oleh masing-masing orang yang bangsa ini, saya pikir Oke baik Pak Gus Fari, terima kasih atas jawabannya dan saya akan langsung ke Ibu Luciani. Ibu sebagai perwakilan politisi sendiri, bagaimana Ibu memberikan contoh kepada anak-anak muda di dalam memberantas korupsi dan menjaga NKRI Ibu? Sebelum menjawab pertanyaan Mas Karis, pertama-tama saya mengucapkan selamat siang buat semuanya, buat Mas Fari, juga adik-adik mahasiswa. Saya bikin paparan dulu sebelum menjawab pertanyaan kamu ya. Jadi generasi milenial adalah generasi yang lahir di era kurang lebih 15 sampai 20 tahun terakhir. Generasi ini juga kerap disebut dengan generasi perubahan dari era konvensional menuju era digital. Mengapa? Karena generasi ini lahir di era digitalisasi media, di mana segala bidang kehidupan berbasis internet. Perilaku milenial ini sangat kecanduan internet. Dalam sehari rata-rata generasi milenial menggunakan lebih dari 7 jam pada rentan umur tertentu. Loyalitas generasi milenial juga tergolong rendah. Dengan cepat mereka bisa berpaling cepat berpaling ke hal-hal yang baru. Generasi milenial hidup di mana semua transaksi ekonomi dan pekerjaan bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa harus bertatap muka, yang kemudian disebut e-commerce. Cara pembayaran pun tidak lagi menggunakan uang tunai atau konvensional, tetapi menggunakan internet banking, terus QR, OPPO, Dana, dan seterusnya. Maka lahirlah startup sebagai ikon baru transaksi bisnis. Muncul nama Amazon, Alibaba, Shopee, terus ada Bukalapak, Tokopedia, Gojek, dan seterusnya yang dibuat oleh generasi milenial. Yang saya sebut di atas merupakan produk dari milenial. Produk yang dibuat oleh anak-anak generasi milenial sehingga lapak atau toko tidak lagi berbentuk fisik supermarket atau mall. Semua orang bisa berjualan tanpa harus mempunyai bangunan fisik seperti tempat menjual. Pembeli pun tidak terbatas secara demografi atau batas wilayah. Dunia menjadi borderless. Sehingga produksi dimanapun dapat dibeli oleh pembeli yang ada dimanapun, seperti Malaysia, Singapura, London, Amerika, dan sebaliknya tanpa harus tatap muka. Generasi milenial bisa bekerja dengan cepat dan cerdas karena dukungan teknologi ini. Sehingga mereka mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama atau multitasking. Generasi milenial menyukai pariwisata, mereka senang mengeksplor alam.
Jadi di sini saya ingin menanyakan siapa yang disebut generasi milenial. Apakah mereka yang punya gaya hidup dandanannya ala milenial, atau mereka yang cara berkomunikasinya berbahasa Western supaya kelihatan keren atau lebih milenial, atau mereka yang nongkrongnya di kafe dengan mobil sport, dengan motor gede atau sepeda Brompton, atau mereka yang berpikir serba modern dan canggih sehingga semua yang bersifat adat istiadat dan budaya bangsa dianggap sebagai produk lama atau tidak milenial? Tentu jawabannya tidak. Maka saat ini pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa dibanding dengan Januari 2020 lalu. Total penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Artinya penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7%. Ini data Litbang Kompas. Dari total jumlah pengguna internet tersebut, 65%-nya didominasi oleh kelompok muda atau generasi muda atau generasi yang kita sebut milenial. Kelompok inilah yang menguasai semua media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan seterusnya. Maka generasi milenial memegang peran penting bertanggung jawab atas perubahan agar masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, adil, dan sejahtera. Karena di pundak mereka lah masa depan bangsa ini digantungkan. Generasi milenial harus bertanggung jawab terhadap filtrasi semua berita hoax, proksi, atau framing negatif, bukan malah menjadi penyebar kegaduhan yang berpotensi konflik dan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan mengaku milenial kalau hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa asing, tetapi bahasa sendiri tidak bisa. Nggak hafal Pancasila lagi. Budaya bangsa sendiri dengan keanekaragaman dan kebinekaannya dianggap kuno dan pelan-pelan ditinggalkan. Jadilah generasi milenial yang bijaksana, dan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Karena perubahan adalah hal yang pasti dan wajib diisi oleh kepribadian yang baik sebagai anak bangsa yang lahir di era milenial. Jangan mengaku milenial kalau hanya style dan gaya atribut milenial, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkannya. Hargai perbedaan, generasi milenial lah yang bertanggung jawab atas terjaganya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika masih suka ngegosip, memproksi sesama untuk kepentingan ego pribadi, merasa paling benar, merasa paling pinter, dan seterusnya, mengorbankan kepentingan bersama, persatuan dan kesatuan di atas perbedaan, maka Anda bukan generasi milenial yang mengawal NKRI, justru perusak NKRI. Sebagai seorang ibu, saya memiliki 3 orang putra-putri yang boleh disebut generasi milenial. Saya mengenal betul anak-anak saya. Mereka anak-anak yang baik dan rajin, namun kadang-kadang sikap dan perilaku sebagaimana kebanyakan anak-anak yang disebut milenial saat ini yang hanya mementingkan kesukaan hatinya, kok saya merasa kurang bertanggung jawab milenial. Mereka selalu asik dengan kehidupannya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, cenderung tidak peduli lingkungan sekitarnya. Mereka seakan hidup dengan kehidupannya sendiri. Ketika makan atau kumpul keluarga, mereka selalu asik dengan gadgetnya.
apa seperti ini yang disebut milenial. Justru sebagai ibu, saya juga gemes dengan perilaku seperti ini. Mereka cenderung asertif dan merasa paling benar, tanpa kepekaan dan kepedulian lingkungan sesamanya. Meskipun dalam satu keluarga, komunikasi hanya sebatas kalau butuh. Jadi pada saat butuh makan, pada saat butuh uang saku, atau butuh pulsa, butuh wifi, dan sebagainya. Sikap milenial seperti apakah yang akan membawa perubahan dalam perspektif memberantas korupsi? Maaf, judul seminar ini saya koreksi, lebih ideal jika mencegah bukan memberantas, karena memberantas itu wilayah aparat dan institusi hukum. Sikap generasi milenial biasa dilihat dari perilaku sejak dini di lingkungan keluarga dan mungkin lingkungan sekolah. Harus ditanam nilai-nilai kepribadian luhur. Contoh, kalau lolos sekolah atau berangkat sekolah tapi tidak sampai di tempat di sekolah itu merupakan salah satu sikap korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu mengambil yang bukan haknya, memiliki dan menikmati yang bukan haknya. Misalnya diberi 3 untuk dibagi ke 3 saudaranya, tetapi yang 2 dimakan sendiri, itu sudah termasuk korupsi. Maka sikap mencegah korupsi harus sudah tertanam sejak usia dini. Karena korupsi itu pilihan. Memilih mengambil yang bukan haknya atau memilih berbagi itu pilihan. Perilaku baik tercermin atau kepribadian seseorang bisa dilihat sejak dini. Maka sebagai orang tua dari generasi milenial harus berani menanamkan sikap memilih dan berkata tidak untuk korupsi. Selebihnya bukan pilihan yang baik, karena bukan hak kita dan melanggar hukum. Urusan menjadi penjara atau pidana. Maka katakan tidak pada korupsi sejak dini hingga sampai kapanpun, dimanapun. Karena sebagai generasi milenial yang akan mewarisi tongkat estafet kepemimpinan masa depan bangsa ini, pada saatnya kelak akan dihadapkan pada momen dan peluang yang membutuhkan ketegasan dalam memilih. Ingat, katakan tidak untuk korupsi. Dengan begitu, Indonesia memiliki generasi perubahan atau generasi milenial yang sesuai dengan harapan dan cita-cita sebagaimana yang sudah diwariskan oleh founding father kita. Jadilah generasi milenial yang diharapkan. Jadi jangan mengaku milenial kalau hanya bisa berkomunikasi pakai bahasa asing, tetapi meninggalkan budaya bangsa sendiri dengan keanekaragaman dan kebinekaannya yang kalian anggap kuno. Jadilah generasi milenial yang bijaksana dan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi menjadi agen dari perubahan. Karena perubahan menjadi hukum atau sunnatullah yang wajib tidak bisa dibentengi oleh apapun, kecuali oleh kepribadian yang baik sebagai anak bangsa yang lahir di abad milenial. Demikian dari saya. Oke, baik Bu, terima kasih atas pengantarnya. Tapi pertanyaan tadi boleh dijawab Bu, bagaimana untuk politisi sendiri memberikan contoh kepada anak-anak muda di dalam memberantas korupsi dan menjaga NKRI, karena peran politisi sangat penting di dalam memberikan contoh kepada anak-anak muda sendiri, Bu. Kita memberi contohnya di Nasdem itu ada kita punya banyak sayap-sayap yang bisa mewadahi anak-anak muda. Di situ ada pendidikan politik, ada pendidikan akhlak, ada banyak acara-acara di mana anak-anak muda itu dikumpulkan dan
terus diberi feeding bagaimana menjadi perilaku yang baik. Saya sendiri lebih banyak mengurus lingkungan hidup, jadi saya akan memberi contoh bagaimana kalau kita dengan hidup kita yang tampilan kita yang bersih itu mencerminkan juga kalau pikiran dan hati kita yang bersih. Jadi anak-anak muda yang milenial coba gimana supaya tampilan kalian bersih, jadi juga tercermin kalau hati dan pikiran bersih dengan misalnya kalau ketemu orang tua mungkin lebih rapi, lebih sopan. Itu sih awal-awalnya aja ya, maksudnya yang terlihat dari luar gitu. Demikian dari saya cuma. Dan untuk keterwakilan anak-anak muda di parlemen sendiri, Bu, banyak sekali juga anak-anak muda yang menjadi anggota parlemen di DPR RI maupun di daerah sendiri. Menurut Ibu, apakah sudah anak-anak muda yang mewakili perannya di dalam legislatif? Apakah sudah mengambil perannya di dalam memberantas korupsi dan menjaga NKRI, Bu? Sampai saat ini di beberapa kader Nasdem yang masih muda sudah menduduki kursi DPR RI dan so far mereka oke, tidak ada kasus-kasus yang tidak ada kasus korupsi. Maksud saya mereka fokus dengan pekerjaannya, dengan sepertinya sih di Nasdem itu oke ya, yang muda-mudanya ya. Dan untuk anak-anak muda sendiri, Bu, bagaimana hal kecil di dalam mengambil perannya di dalam memberantas korupsi? Apakah ada saran-saran dari Ibu? Mungkin ada yang perlu diambil dari anak-anak muda sendiri. Hal-hal kecil apa saja yang mereka harus lakukan di dalam pemberantasan korupsi dan juga untuk menjaga NKRI sendiri, Bu? Anak-anak muda dalam kesehariannya kan berteman, selalu berinteraksi dengan teman-temannya. Saya rasa salah satu bentuk untuk menjaga NKRI adalah kita lebih bertoleransi terhadap teman-teman kita. Misalnya ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya dengan pikiran yang terbuka sehingga tidak terjadi perpecahan. Kalau untuk korupsi itu saya rasa harus disadari dari benar-benar dari diri sendiri, dari kecil yang seperti saya paparkan. Contoh-contoh kecil aja di rumah, misalnya orang seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita sebagai ibu memberi 3 porsi makan, terus jangan dimakan sendiri tapi dibagi kepada saudara-saudaranya. Terus juga demikian dengan teman-teman, kalau memang bukan yang menjadi miliknya, harap sharing. Juga di sekolah jangan nyontek, nggak bolos, itu adalah contoh-contoh kecil yang bisa diterapkan untuk di kemudian hari di kehidupan yang akan datang. Dan untuk mempersiapkan anak-anak muda selanjutnya, Bu, ini kan juga anak-anak muda juga akan memimpin untuk di tahun 2024 sendiri, Bu. Bagaimana untuk para politisi untuk mempersiapkan kader-kader mudanya di dalam untuk mempunyai anak-anak muda yang berkualitas di dalam pemberantasan korupsi dan juga menjaga NKRI, Bu? Ya, seperti saya katakan sebelumnya, di Nasdem itu kita secara berkala terus-menerus memberi pendidikan. Ada Akademi Bela Negara yang kader-kader setiap masuk itu harus masuk ke situ untuk di brainstorming, untuk diajarin bagaimana berperilaku baik sekarang maupun setelah menjadi pemimpin. Itu dipersiapkan melalui Akademi Bela Negara. Jadi selain caleg-caleg sebelum jadi pemimpin, mereka sudah diajarkan di sana. Dan untuk tanggapan Ibu sendiri, Bu, untuk anak-anak muda yang masih intoleran di dalam intoleran di negara ini, Bu, bagaimana, Bu, supaya anak-anak muda yang masih intoleran di dalam beragama juga, ya, Bu, ya, masih kita bilang bahwa masih ada faktanya di lapangan sendiri bahwa anak-anak muda masih intoleran. Bagaimana Ibu sendiri untuk untuk memberikan kepada anak-anak muda ini edukasi apa yang Ibu berikan kepada mereka supaya mereka bisa toleransi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia sendiri, Bu?
Pertama, kita harus menyadari kita nggak bisa hidup, kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi karena kita menyadari kita butuh orang lain, kita harus bisa menerima keberagaman tersebut, ya kan? Saya kasih contoh. Ada biarpun kita udah cukup dewasa pun tetap terbagi-bagi kan, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan D. Kalau kita pintar memanagenya, si A, si B, si C dan si D akan bisa berguna dalam kehidupan kita. Satu hari saya butuh si D, tapi saya kemarin-kemarin salah, saya ajak dia berantem. Padahal kita nggak akan pernah tahu satu hari kita butuh siapa. Jadi buat anak-anak muda, persiapkan diri sendiri untuk punya teman sebanyak-banyaknya, karena di kemudian hari kita tidak tahu kita akan butuh siapa. Seperti itu. Dan untuk anak-anak muda yang masih tidak peduli dengan permasalahan korupsi dan juga NKRI ini Bu, karena mereka pikir bahwa ini urusan pemerintah pusat dan mungkin urusan pemerintah daerah di dalam mengatasi masalah ini, bagaimana supaya anak-anak muda yang masih tidak peduli terhadap permasalahan ini bisa terhadap permasalahan ini supaya bisa saling membantu bekerja sama di dalam mengatasi permasalahan korupsi dan juga sama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI. Nomor satu, kalian kan tahu di era sekarang jumlah kalian kan banyak sekali kan. Untuk anak-anak muda yang masih tidak peduli dengan permasalahan ini, bagaimana Bu? Ingin anak-anak muda itu menyadari betapa banyaknya jumlah kalian. Kalau kalian bergerak, itu era reformasi itu yang bergerak anak-anak muda loh, bisa merubuhkan satu orde lama, ya kan, bisa merubuhkan orde baru. Maksud saya di sini adalah karena jumlah kalian banyak, kalau kalian bersatu kalian itu kuat sekali gitu. Jadi kalian harus tahu potensi kalian. Kalian ini adalah masa depan kami, masa depan bangsa. Kalau kalian nggak peduli dengan korupsi, kalian yang rugi sendiri gitu. Kalian adalah masa depan. Kalian mau tinggal di negara yang terus menerus korupsi nggak kelar-kelar, sehingga 2.000 kilo terkorupsi jadi 500. Kalian nggak mau kan? Kalian mau dalam jaga ini semua. Kalian menguasai gadget, kalian menguasai medsos, kalian bisa pantau apapun. Coba untuk belajar lebih banyak membaca berita-berita news, jangan cuma main game, jangan cuma berita-berita tentang keadaan sosial saat ini, sehingga di situ kalian bisa bantu pemerintah untuk memonitor hal itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, teman-teman peserta juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kedua pembicara. Nanti bisa saya tanyakan langsung kepada kedua pembicara sambil menunggu teman-teman peserta untuk mengirimkan pertanyaan Bapak dan Ibu. Saya bertanya dulu kepada Bapak Gus Farid. Pak, ini kan juga media sosial sangat rentan sekali terhadap konflik-konflik yang terjadi di antara anak-anak muda sendiri. Karena kita tahu bahwa banyak sekali berita-berita hoax di dalam media sosial sendiri, dan juga bagaimana juga supaya anak muda bijak di dalam memakai media sosial untuk menyejukkan negara ini supaya negara ini tidak terjadi konflik di media sosial sendiri dan mencegah kasus-kasus intoleransi di media sosial sendiri, Pak. Ini mungkin untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman muda yang lain, bahwa kita harus membiasakan membaca konten dulu sebelum nge-share atau memberitahukan pada yang lain. Jadi setidaknya kita saring dulu sebelum kita share ke lain, karena kecenderungan dari teman-teman muda ini terbiasa untuk langsung nge-share tanpa kemudian membaca dulu sebenarnya konten di dalamnya ini terkait dengan apa. Yang kedua, memang
betul kan disampaikan oleh Bu Luciana tadi bahwa perubahan ini apa ini namanya? Perubahan ini sebuah keniscayaan. Perubahan ini kalau tidak kita ikuti, kita yang akan tergilas oleh tersebut. Tetapi tampaknya terkait dengan kecepatan perubahan dan yang kita alami hari ini, kita masih belum sepenuhnya siap. Banyak hal yang kemudian termasuk tadi permasalahan konflik horizontal di media sosial itu menunjukkan bahwa kita yang di medsos ini ternyata masih belum dewasa. Harapannya tadi dari yang disampaikan oleh Bu Luciana, kita juga punya harapan yang sama bahwa dengan kecepatan perubahan, apalagi ini eranya era disruption, itu tidak diimbangi dengan kecepatan pola berpikir, kecepatan pendewasaan, terutama dalam menggunakan media sosial. Apa namanya itu? Yang kuat, kemudian informasi yang jelas, ya tidak tertutup kemungkinan justru media sosial ini akan menjadi salah satu faktor pemecah persatuan bangsa. Sehingga banyak di beberapa negara yang lain itu, misalkan kayak FB, kemudian Instagram, Twitter itu dilarang. Karena apa? Karena dianggap dapat mengganggu keamanan negara. Karena dianggap dapat mengganggu persatuan dan kesatuan negara. Mungkin itu, Mas. Oke, ini untuk Ibu Luciani, Bu. Ada pertanyaan juga dari peserta atas nama Mbak Rizky Indira Amalian. Bertanya bagaimana pandangan Ibu sendiri tentang orang yang sudah paham tentang korupsi tapi masih dilanggar oleh orang tersebut. Bagaimana pandangan Ibu sendiri, Bu Luciani? Pandangan saya memang pilihan itu kan dalam hidup banyak. Jadi satu hari mungkin orang kalau udah punya banyak, biasanya cenderungnya malah menjadi tambah rakus. Jadi disitulah terjadi, meskipun dia tahu dia korupsi, tapi dia terus berbuat, itu saya rasa karena dia punya cikal bakal, yaitu kerakusan itu. Padahal kita harus sadar kalau kita mengambil yang bukan hak kita, itu kan urusannya nanti pidana atau penjara. Seperti itu. Ketemu dengan tokoh-tokoh PKB, kakak saya itu di era Gus Dur masih ada, kakak saya itu bendahara di PKB. Ini perlu disambung gitu. Ini. Hah? Perlu disambung tadi. Ya. Perlu disambung. Oke, baik. Baik, mohon maaf tadi sinyalnya kurang bagus, Ibu Bapak. Dan juga ini juga pertanyaan dari Mas Hebi Pradana ingin bertanya, mengapa korupsi dibiarkan berkembang di negara kita? Boleh dijawab dulu Pak Gus Fahri, mengapa masih berkembang korupsi di negara kita? Itu kan sudah jelas, kita punya namanya KPK. KPK itu setiap hari 24 jam dalam 7 hari, dalam sebulan, setahun itu selalu bekerja untuk kemudian bagaimana melakukan pencegahan anti korupsi. Jadi bukan kenapa kok korupsi dibiarkan ya, memang karena kasusnya banyak, tidak bisa diselesaikan sekarang semuanya, jadi memang bertahap. Jadi kita tidak pernah membiarkan kasus korupsi itu dibiarkan. Saya pikir negara ini akan terus melakukan upaya-upaya bagaimana
kemudian pelaku korupsi dan pencegahan korupsi beriring. Kalau saya sepakat, ya pada habisnya ini korupsi di Indonesia ini. Tapi yang harus dilakukan kemudian adalah bagaimana mencegah generasi-generasi selanjutnya supaya tidak mengikuti atau terbawa dengan arus pola pikir korupsi tadi. Dan untuk di pendidikan sendiri, Ibu Luciani, kita tahu bahwa untuk anak mahasiswa sendiri dan siswa masih ada yang melakukan hal-hal curang di dalam misalnya ujian dan juga hal lainnya. Bagaimana ini menjadi menjadi permasalahan untuk diselesaikan supaya anak-anak muda bisa belajar dari hal kecil di dalam pemberantasan korupsi dan juga tidak menyalahkan siapapun ketika mereka ikut terlibat di dalam kasus untuk mencontek. Ini kan juga bisa menjadi kedepannya dia bisa jadi membuat di pemerintahan sendiri bisa korupsi terjadi, dan itu bagaimana untuk penyelesaiannya, Bu, di dunia pendidikan sendiri? Saya rasa selama manusia itu masih hidup, korupsi tidak akan bisa selesai ya, karena itu ada dalam diri kita gitu. Jadi bagaimana sekolah-sekolah atau universitas mulai membuat skat-skat yang mempersempit ruang cikal bakal anak-anak itu akan korupsi. Misalnya aturannya atau apa ya, ini PR sih buat kita orang tua dan para pendidik untuk meminimalkan anak-anak ini dari kecil untuk mulai korupsi seperti yang dijelaskan di awal. Bolos sekolah aja udah korupsi, nyontek apalagi. Nah, kalau itu dibiasakan terus-menerus, itu akan berkembang. Ketika dewasa ada kesempatan untuk korup, ya dia pasti korup. Ini akan jadi tugas kita bersama ya, Gus Fahri ya. Ya. Sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak bangsa untuk sama-sama memikirkan dan membantu anak-anak muda ini untuk tidak lari dari hal-hal baik yang akan membawa kebaikan di masa depan gitu. Dan untuk Bapak Gus Fahri sendiri ada juga pertanyaan dari peserta atas nama Mbak Dela Rumsari. Bagaimana penanggalan Bapak tentang mereka yang terus melanggar hukum korupsi dan mereka yang tidak memikirkan masyarakat? Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Boleh dijawab? Dengan tanda kutip dimiskinkan. Kita yang belum, kita mulai mengarah ke artinya hukuman untuk koruptor itu harus dimiskinkan. Kalau hanya sekedar kemudian dipenjara dan sebagainya, tidak akan bisa memberikan efek jerah. Tampaknya hari ini KPK sudah akan mengarah ke arah sana bahwa koruptor itu ketika ditangkap kan harus memberikan efek jerah pada pelaku korupsi. Kalau tidak efek jerah, maka ya sudahlah, gak apa-apa, misalkan korupsi sekian miliar, hukumannya cuma 1-2 tahun, kan ya mendingkan korupsi daripada kalau hanya hukumannya sekecil itu. Dan untuk Ibu Luciani sendiri bagaimana untuk menyimbangkan tentang dunia pendidikan juga nantinya tentang dunia pekerjaan sendiri supaya sama-sama seimbang di dalam bukan hanya memikirkan prestasi tetapi memikirkan bagaimana ketika dia menjadi pemimpin di instansi pemerintahan untuk memikirkan bahwa masyarakat itu perlu diperhatikan dan juga jangan korupsi dan juga libatkan pemuka agama di dalam menjaga keberagaman Indonesia ini, Bu. Bagaimana supaya tidak hanya memikirkan prestasi tetapi memikirkan juga bagaimana kualitas di dalam sebagai pemimpin, Bu, nantinya untuk anak-anak muda sendiri. Saya rasa pendidikan karakter itu sangat diperlukan. Pembentukan karakter dari anak-anak kecil itu, karena itu adalah proses di mana mereka nanti menjadi dewasa terus bisa memilih pilihan yang baik sehingga tidak korupsi. Itu berarti tugas dari keluarga maupun dari badan pendidikan seperti itu. Minta maaf tadi nanyanya gimana, Mas Fahri, Mas Karis?
bagaimana mereka menyeimbangkan dengan dunia pendidikan dengan juga nanti ketika mereka bekerja, karena kan juga anak-anak muda masih melihat bahwa di dalam dunia pendidikan prestasi lebih penting daripada kualitas di dalam ketika nanti mereka bekerja di instansi pemerintahan. Nah, mereka masih memikirkan bahwa nilai itu sangat penting, tetapi tidak memikirkan bagaimana kualitas di dalam bekerja sendiri di dalam instansi pemerintahan untuk membantu ke depannya memberantas korupsi dan juga menjaga NKRI supaya ini sama-sama seimbang, Bu. Dunia pendidikan dan juga dunia pekerjaan sendiri supaya sama seimbang, bukan hanya memikirkan eh, apa namanya prestasi saja, tetapi memikirkan kualitas ke depannya bagaimana, Bu, untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda ya seperti saya bilang itu dari awal itu karakter, pembentukan karakter adalah nomor satu. Karena meskipun nanti dia kerja terus dengan kesigapannya atau kelincahannya dia menduduki posisi besar atau tinggi, terus ketika dia harus memilih korupsi atau kerja biasa-biasa pelan-pelan tapi naik terus, nah di situ tuh itu pentingnya pendidikan karakter. Kalau dari kecil dia udah diajarin untuk mengambil yang bagus-bagus, yang ambil apa yang menjadi haknya, terus itu biasanya ke bawah sampai besar gitu. Jadi peran orang tua ini sangat-sangat penting dalam mendidik anak-anak. Saya lihat yang zaman sekarang kan orang tua yang baru-baru itu bagus-bagus ngajar anaknya. Mereka tuh menyadari kalau karakter building itu penting. Jadi saya lihat masih kecil-kecil tuh udah dimasukin ke PAUD kemana. Di situ saya rasa karakter akan terbentuk karena anak-anak akan bermain dengan teman-temannya, berinteraksi. Terus nanti di situ akan ada gesekan-gesekan, misalnya mereka rebutan satu mainan, di situ kan akan terjadi. Oh, yang ini bukan bagian kita, ini bagian kita, atau gimana mainnya supaya bergantian, gitu. Semuanya akan terbentuk ketika kecil dan akan terbawa sampai dewasa. Jadi peran ibu-ibu, guru-guru di sekolah itu luar biasa pentingnya. Dan untuk Bapak Gus Faris sendiri, bagaimana untuk anak-anak muda yang ingin instan, ingin langsung saja jadi ketika mereka misalnya mengurus surat di dalam instansi pemerintahan juga, ini kan juga fakta di lapangan ada ya Pak ya, bahwa ya sudah biar lebih cepat pakai duit saja, sogok apa namanya dalam pengurusan surat. Bagaimana nih Pak supaya anak-anak muda mengubah cara pola berpikir untuk mengikuti aturan yang ada supaya tidak apa namanya menambah kasus-kasus suap yang ada di Indonesia sendiri, Pak. Ya, Mas ya, tampaknya ada perubahan apa namanya ini, perubahan pelayanan publik. Artinya kalau dulu mungkin pelayanan publik itu dalam mindset teman-teman adalah lama, kemudian bertele-tele, kemudian harus memberikan tanda kutip amplop gitu biar cepat. Kalau sekarang kan semuanya di skema dalam bentuk online. Jadi kita mau ngurus KTP sekarang misalkan online. Ngurus SIM pun sekarang juga bisa online. Ngurus apapun sekarang sama oleh pemerintah itu dibuat simpel, dibuat cepat, dan potong jalur-jalur tanda kutip tadi kurang penting dan menghabiskan waktu. Nah, kalau masih ada misalkan teman-teman yang punya pola pikir misalnya biar cepat kita kasih duit lah atau kita kasih apa begitu. Ya itu harus namanya tadi disampaikan Bu Jani itu kalau sudah mindset, kalau sudah karakter itu susah. Sehingga pembentukan karakter itu memang sejak dini. Tadi kita sampaikan bahwa kalau perlu ada materi pencegahan anti korupsi di anak usia dini, bisa jadi mulai TK, PAUD atau SD, SMP. Kalau materi ini bisa sukses, maka itu menjadi harapan baru bagi bangsa kita, generasi yang datang. Dan untuk Ibu Luciani sendiri bagaimana Bu untuk apa namanya selain peran anak mahasiswa di dalam
memberantas korupsi mungkin tadi sudah Ibu katakan bahwa tidak boleh menyontek dan mungkin tidak boleh bolos kuliah. Nah, mungkin ada peran-peran lain untuk mahasiswa sendiri di dalam memberantas korupsi. Dan juga ini juga ada pertanyaan dari Mas Hebi Pradana, kenapa kasus korupsi tidak dilakukan hukum mati? Apakah ini kan sudah merugikan bangsa dan membuat rakyat menderita? Bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Boleh jawab, Bu? Saya rasa selain daripada karakter dibentuk, pemerintah juga harus memperbaiki sistem supaya misalnya masyarakatnya nggak bisa diatur, tapi sistemnya dibikin ketat sehingga nggak gampang untuk main-main atau korupsi atau nyogok untuk mempercepat atau dalam proses sesuatu. Selain itu, ya undang-undangnya harus diperbaiki ya. Selain sistem, ya undang-undangnya itu nomor satu sih yang menjaga supaya nggak kecolongan. Nah, anak-anak muda ini saya harapkan mereka lebih banyak mengikuti berita-berita tentang kehidupan sosial, kehidupan berita-berita politik lah ya, supaya mengetahui apa sih yang sedang terjadi di negeri ini. Terus kedepannya kita sebagai anak muda mesti ngapain supaya ini nggak terjadi. Bantulah pemerintah untuk mencegah korupsi ini. Misalnya ada yang kecolongan, mungkin anak muda juga punya kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, misalnya melaporkan ada sesuatu yang nggak benar gitu, baik kepada aparat ataupun orang-orang yang punya pengaruh. Kalian kan seperti saya bilang jumlahnya banyak, kalian mau ngomong apa aja pasti didengar oleh pemerintah gitu. Jadi manfaatkan itu. Dan juga untuk Pak Gus Pari, bagaimana untuk anak-anak milenial ikut juga terlibat di dalam membantu pemerintah di dalam memberantas korupsi dan juga menjaga NKRI, dan juga bagaimana supaya keterbukaan informasi di dalam anak-anak muda bisa mengakses informasi-informasi yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri, supaya ikut terlibat di dalam pengawasan dan juga ikut terlibat di dalam menjaga NKRI. Bagaimana ya, saya Pak Gus Pari? Semua warga negara Republik Indonesia wajib kemudian bagaimana memberikan kontribusi yang positif pada negara. Itu tidak usah kita yang minta, ya memang kewajiban setiap warga negara harus, satu, berkontribusi positif pada negara, kedua, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia karena NKRI ini sudah final. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi, kita informasi itu banyak sebenarnya. Pemerintah itu sudah melakukan apapun pasti melaporkan, entah dalam bentuk media massa maupun media elektronik. Tinggal pertanyaannya, apakah kemudian teman-teman muda ini mengakses informasi itu? Nah, ini kan harus didorong, misalkan bahwa kecepatan perubahan kita itu sudah tidak bisa dibendung, tapi ketika perubahan ini cepat, apa kemudian juga diimbangi oleh sikap atau karakter kita yang cepat juga? Ternyata kan tidak, sehingga terjadi di situ namanya terjadi adanya gap bahwa antara kecepatan perubahan dengan kesiapan mental kita itu tidak seimbang. Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh teman-teman muda bahwa kita tidak ada yang ditutupi pemerintah, semuanya kita buka, mulai dari yang terkecil sampai yang tergede, semuanya dibuka, semuanya bisa mengakses informasi itu karena negara wajib kemudian memberikan informasi yang luas kepada warga negara. Padahal pertanyaan teman-teman mau ngakses apa enggak, jangan-jangan lebih suka tadi kalau di Malang itu istilahnya komunitas HP miring ya, HP-nya diiringkan gitu, main game gitu. Saya lebih suka buka itu daripada buka informasi-informasi terkait dengan negara kita. Dan untuk Ibu Luciani sendiri, Bu, bagaimana juga, nanti kan ini kan juga ada pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan anggota legislatif untuk kedepannya. Bagaimana anak-anak muda yang pemilih baru nih ya, Bu ya, untuk di tahun 2024 ini, bagaimana supaya anak-anak muda yang pemilih baru ini bisa membantu juga
kinerja pemerintah di dalam mengurangi kasus korupsi dan juga mengurangi angka-angka kalau bisa kita bilang Bu ya masih ada oknum yang terlibat di dalam kasus-kasus intoleransi Bu. Bagaimana supaya mereka cerdas di dalam memilih kepala daerahnya sendiri atau mungkin yang akan duduk di instansi pemerintahan sendiri, bagaimana Bu untuk anak-anak muda pemilih baru? Satu, seperti saya dan Mas Fari dan Gus Fari sepakat, anak-anak muda itu harus mengakses berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan bernegara ini gitu. Jangan cuma main game, itu saya setuju. Bagaimana anak-anak muda ini juga melihat banyak contoh pemimpin-pemimpin muda, kepala daerah kemarin yang terpilih itu banyak loh yang di bawah 40 tahun, jadi masih termasuk milenial lah. Mereka sudah dikasih kesempatan untuk memimpin. Kan jadi anak muda harusnya kita bangga ya. Yang muda-muda sekarang udah bisa berkarya gitu. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi kepala daerah. Kalau kalian ingin jumlah kalian bertambah terus ya sama-sama kalian harus juga belajar gitu untuk bagaimana jadi pemimpin yang baik, bagaimana membantu pemimpin-pemimpin itu untuk memberikan informasi yang mungkin mereka nggak bisa dapat semua gitu. Dengan era gadget sekarang, semua orang mengupload kegiatannya itu kadang-kadang tanpa disadari di situ kan ada acara-acara atau konten-konten yang menjadi bahan gitu loh untuk anak-anak muda ini bisa mengkoreksi pemerintah atau menjadi bahan masukan juga buat pemerintah atau kepala daerah. Saya kira peran anak-anak milenial atau pemuda itu luar biasa ya dengan kecanggihan berinternet tersebut gitu. Kira cukup sih. Dan untuk Bapak Gus Fari sendiri, bagaimana Pak untuk anak-anak muda yang nanti ingin terjun ke dunia politik sendiri Pak? Kita tahu bahwa anak-anak muda ada juga yang antusias di dalam politik sendiri juga Pak. Bagaimana untuk mempersiapkan diri mereka supaya tidak terlibat dalam kasus korupsi dan juga tidak terlibat di dalam kasus-kasus intoleransi yang ada di Indonesia ini Pak? Ini pertanyaannya yang mana? Yang kasus intoleransi tidak terlibat atau yang partai politik? Ya sama-sama. Ini kan juga supaya tidak mendorong tidak menjadi mendorong anak muda supaya untuk mempersiapkan dirinya di dalam permasalahan kasus korupsi dan intoleransi Pak. Itu untuk tidak apolitik. Teman-teman muda sekarang harus mulai melek politik, bahwa tidak pun kebijakan negara kita itu yang tidak berlandaskan politik. Kalau kemudian teman-teman muda tidak mau mengambil bagian dalam politik, maka akan politisi-politisi tadi tertib merugikan bangsa. Kenapa ya? Karena kalian yang muda, yang pintar kita sini berpikirnya politik. Jadi kita mendorongnya ke sana. Jangan apolitik lah, minimal politik. Kalau teman-teman muda ini politik, baik dengan politik, kita akan dikuasai orang-orang yang tadi itu. Nah, kalau sudah ini sejalan, beriringan, anak muda satu kreatif, korupsi, menjunjung tinggi NKRI, misalkan. Ini kemudian tertarik pada bidang politik, entah pun ya, tapi pakai baik aktif politik, kemudian jadi seorang pemimpin, bukan tidak mungkin bangsa kita ini akan. Tapi sebaliknya, kemudian teman-teman ini kreatif, inovatif, cerdas, kemudian anti korupsi, tidak dalam politik, kemudian di yang masuk politik ada orang-orang yang tidak kayak tadi, ya pasti hancur itu. Jika kita tugas bersama sebenarnya. Ayo teman-teman muda, enggak apa-apa, misalkan enggak apa-apa masih senang dengan dunia gamenya,
dengan dunia terusnya, tapi diimbangi, dibuka matanya, dibuka cakrawala berpikirnya bahwa bangun bangsa tidak segampang bermain clash of clans. Jadi bangun bangsa itu tidak semudah bermain misalkan Free Fire, enggak, susah. Kita butuh terus sinergi dengan beberapa teman dalam meningkatkan kapasitas diri supaya teman-teman layak nanti suatu itu layak untuk bangsa kita. Dan untuk Ibu Luciani sendiri bagaimana Bu untuk strategi Ibu di dalam menghapus korupsi di Indonesia sendiri, dan juga ini juga supaya menjadi contoh pengalaman buat anak-anak muda supaya belajar dari Ibu sendiri bagaimana caranya, strateginya supaya nanti dipakai untuk anak-anak muda ke depannya, Bu. Pengalaman saya terhadap korupsi ya, saya sendiri sangat anti dalam hal seperti menyogok gitu supaya diperlancar. Saya sendiri kurang begitu suka. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari dalam hal-hal kecil gitu yang kemudian di kemudian hari akan berguna. Misalnya nggak apa-apa lah sedikit lebih sulit, lebih lama, tapi saya ikutin aja jalurnya sehingga saya tidak membuat ASN itu atau orang-orang tersebut jadi kebiasaan terima duit. Saya ikutin prosesnya biarpun agak lambat. Di situ kan juga akhirnya urusan yang menerima pelicin kan berkurang karena kita sendiri mau ikutin proses gitu, nggak apa-apa mesti cepat. Itu aja sih contoh dari kehidupan hari-hari yang bisa dilakukan. Jadi misalnya kita nggak mau orang korupsi, kita belajar untuk tidak nyogok seperti itu. Dan untuk Bapak Gus Pari sendiri, ini ada dari Mbak Windy Yesika, apa saja kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di tingkat lokal dan nasional? Mungkin dari partai Bapak sendiri, dari partai PKB sendiri, apa yang sudah Bapak libatkan di dalam mahasiswanya? Dari Mbak baca, dicek apa saja kegiatan-kegiatan. Windy Yesika. Iya. Nah, mahasiswa dalam gerakan kelompok komunitas pemuda di wilayah anti korupsi, saya sebutkan di Malang ini banyak sekali komunitas-komunitas pemuda anti korupsi. Kita bahkan membuat rutinan diskusi baik di level kapital begitu sampai kemudian lintas kampus dan beberapa juga di berbagai macam kota. Tapi kan untuk komunitas ini sudah tinggal kalau kemudian adik-adik apa ini peserta seminar ini kemudian tidak tahu, malah saya pertanyaan, begitu banyak komunitas atau pegiat anti korupsi tapi jenengan tidak tahu, adik-adik tidak tahu, berarti kan tidak mau mencari. Coba dicari, di searching di Google itu komunitas atau kemudian pemuda anti korupsi misalkan di kota Purwokerto, pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena kita tidak mau mencari sehingga terus bertanya. Makanya bertanya, nah, coba dicari, kemudian kegiatannya, kemudian aktivitasnya. Banyak dibuat oleh kemudian mau lewat IB itu juga di masing-masing kota kabupaten masing cabang. Di luar itu semua di luar banyak juga bagian-bagian misalkan di masing-masing kampus semuanya sudah punya lokus-lokus anti korupsi. Dan untuk Ibu Luciani sendiri, Bu, ini kan juga media sosial juga sangat banyak sekali dipakai anak-anak muda. Nah, bagaimana supaya anak-anak muda memakai media sosial untuk mengedukasi teman-temannya di dalam
pemberantasan korupsi dan juga menjaga keutuhan NKRI, Bu? Bagaimana? Peran pemuda itu sangat besar. Jadi saat ini yang terpikir oleh saya adalah kalian gunakan medsos kalian untuk membantu mengawasi supaya tidak terjadi tindak korupsi. Misalnya ada polisi yang aparat lah, jangan polisi. Misalnya ada aparat yang mau disogok, kebetulan kalian ada di posisi itu, mungkin kalian upload, kan itu membuat efek jerah kan, karena jadi viral seperti itu. Jadi manfaatkan senjata kalian yang paling canggih itu untuk membantu pemerintah dalam mengawasi korupsi. Dan untuk Pak Gus Pari sendiri, bagaimana supaya pemuka agama juga ikut terlibat di dalam mengedukasi anak-anak muda di dalam toleransi beragama, Pak? Saya pikir sangat vital itu ya, peran-peran tokoh-tokoh agama untuk memberikan pemahaman pada jamaah lah, katakan jamaah, baik tokoh Muslim maupun tokoh Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, semua tokoh agama itu punya kewajiban untuk memberikan pemahaman pada seluruh jamaah bahwa prinsip dasar negara kita adalah beda apapun, mau berbeda agama, gaya suku, bangsa itu. Intinya itu untuk negara Republik Indonesia. Kalau kemudian muka agamanya ini memberikan itu pada jamaahnya, ya pasti ada jamaah kelompok itu yang namanya konflik horizontal antar agama maupun dalam agama. Dan untuk Ibu Luciani sendiri, Bu, mengapa anak-anak muda masih ada yang intoleransi, Bu, di dalam beragama, Bu? Mungkin apakah kurang pemahaman di dalam agama, atau mungkin ada yang menurut Ibu mungkin ada permasalahan di dalam anak milenial sendiri untuk kasus intoleransi, Bu? Menurut saya peran pemuka agama itu kan memang sangat-sangat diperlukan untuk mengajari anak-anak ini untuk lebih bisa menerima perbedaan lah ya, karena kan di semua agama pasti diajarin untuk mengasihi sesamanya, saling menghormati. Itu saya rasa agama apapun mengajarkan hal yang sama. Dan anak-anak dari kecil sebaiknya memang sudah diikutkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tentu yang baik ya, yang sudah diakui oleh pemerintah gitu. Kalau mungkin di situ kan terjadi pendidikan karakter. Jadi sangat-sangat penting adalah bagi guru-guru agama atau guru-guru agama, karena di sini urusannya agama ya, untuk memahami kalau kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kita harus memahami perbedaan tersebut. Keinginan saya dan keinginan Gus Fari pasti beda, tapi keinginan kita sama-sama harus dipenuhi kan. Saya mau apa yang saya mau terjadi juga Gus Fari, tapi gimana caranya? Misalnya yang kita rebutin adalah satu hal. Di situ guru agama akan mengajari untuk kita mesti bersaing secara sehat. Secara sehat lah. Kita harus bersaing secara sehat. Kita harus sportif, ya kan? Jadi kalau kita kalah ya kita terima dengan ikhlas. Terus ada kesempatan ini, kalau ada kesempatan lagi kita perbaiki seperti itu. Jadi kita nggak main sikut-sikutan seenak-enaknya, semua diarahkan untuk sesuai dengan jalurnya.
oleh guru-guru agama terutama ya. Dan untuk Pak Gus Pari sendiri, Pak, bagaimana supaya anak-anak muda menghargai pendapat orang lain, Pak? Karena kan juga di media sosial sendiri, Pak, konflik-konflik di dalam politik juga banyak sekali, Pak, di media sosial sendiri, dan juga masih adanya gap-gap di antara kubu-kubu yang ini, kubu ini, dan itu membuat juga apa ya, Pak ya, menjadi suatu konflik juga di media sosial sendiri. Bagaimana supaya anak-anak muda menghargai pendapat orang lain supaya ini juga tidak menjadi apa ya Pak ya, menjadi suatu permasalahan juga di media sosial sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Balik pada teman-teman muda ini harus bijak. Jadi tidak usah kita memperkeruh keadaan. Bijak, memastikan bagian. Kita harus punya filter yang kuat untuk memfilter semua berita yang masuk ke. Kalau filter kita lemah, pasti semua informasi akan kita kemudian adalah apa? Cenderung pemuda hari ini itu makanya tadi PR-nya kecepatan bahan ternyata tidak diimbangi dengan kecepatan kualitas kita. Dan itu kita analisir. Dan untuk Ibu Luciani sendiri, Bu, ini juga ada pertanyaan dari Mas Amjontur Belitung. Izin bertanya, apakah boleh seorang pemimpin partai menggunakan politik identitas sebagai alat politiknya, dan apa alasannya? Dipastikan itu 100% saya meyakini bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, karena di negara kita beberapa agama kan diakui ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, bahkan kepercayaan pun diakui. Jadi kalau pakai identitas untuk berpolitik itu kan mengganggu hak orang lain. Jadi sangat tidak boleh menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan seperti itu. Dan untuk Bapak Gus Pari sendiri, untuk anak-anak muda sebagai contoh, siapa saja Pak untuk tokoh-tokoh politik sekarang ini yang menjadi contoh untuk anak-anak muda di dalam pemberantasan korupsi dan juga menjaga keutuhan NKRI, Pak? Siapa ya? Banyak, saya pikir tokoh-tokoh muda yang bisa dijadikan contoh ya, tergantung kesenangannya masing-masing ini. Siapa? Ini susah ini kalau cari yang tokoh muda ini. Mungkin bisa apa ya? Mungkin tokoh-tokoh sebelumnya Pak yang menjadi apa namanya kesukaan anak-anak milenial sekarang ini Pak, yang sudah tua tidak apa-apa Pak. Saya sih, ya, ya, karena beliau betul-betul toleransi, diskusi lah bagi panut kita. Saya pikir masih layak kalau beberapa tahun era mendatang dijadikan referensi gerak apapun, mau sosial, mau budaya, mau politik, mau bernegara, agamaan, bisa mereferensikan pada beliau. Untuk Ibu Luciani sendiri, Bu, tokoh-tokoh politiknya supaya anak-anak muda juga belajar dengan tokoh-tokoh politik sebelumnya, Bu. Karena saya dari Nasdem, saya mengagumi Pak Surya Paloh tentunya. Satu, saya melihat Pak Surya Paloh itu adalah seorang yang sangat nasionalis, terus dia juga seorang yang menerima plural. Banyak sekali di Partai Nasdem itu orang-orang yang minoritas menduduki posisi-posisi strategis. Di situ kan mencerminkan kalau Pak Surya itu tidak sangat menerima perbedaan gitu. Buat saya itu adalah contoh yang baik, yang bisa dijadikan contoh buat generasi yang milenial ini. Dan untuk menurut Bapak Gus Pari sendiri, apakah anak-anak milenial mampu menjawab permasalahan ini dan juga mampu mengatasi permasalahan korupsi dan intoleransi Pak untuk kedepannya? Apakah menurut Bapak yakin?
Seberapa Ya yakin kalau Pak? saya yakin mampu tidak mampu, mau tidak mau, bisa tidak bisa ya harus mampu, ya harus mau, ya harus bisa. Karena negara tidak nunggu kita. Kemudian ya baru bisa berbuat. Tetapi ya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita supaya apa namanya ini bisa berbuat banyak pada kemajuan negara. Artinya ya pasti mau dan harus mau dan harus bisa. Dan untuk Ibu Luciani sendiri Bu, seberapa yakin Bu untuk anak-anak muda menjawab permasalahan ini untuk kedepannya? Apakah Ibu Saya yakin? kalau kalian benar-benar serius mau memfokuskan diri untuk memberantas korupsi, menjaga NKRI, karena saya sangat yakin. Kami berharap kepada kalian loh. Dan kami orang tua nih berharap kepada kalian untuk menjaga NKRI ini supaya berlangsung sampai selama-lamanya. Dan untuk kedua pembicara terakhir ini Bapak Ibu, bagaimana supaya teman-teman Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan ini supaya menjadi contoh dan juga menjadi panutan buat anak-anak muda sendiri, karena kita tahu bahwa ya masih ada sih kekurangan-kekurangan pemerintah di dalam mengatasi korupsi dan juga mengatasi intoleransi. Menurut Bapak Gus Pari sendiri, bagaimana? Mungkin ada saran-saran buat teman-teman Bapak yang duduk di pemerintahan untuk dapat bersama-sama bekerja sama dengan anak muda di dalam mengatasi permasalahan korupsi dan menjaga Ya NKRI kita ini, selalu Pak. mendorong, secara aktif kita mendorong, sangat mendorong teman-teman DPR untuk dan bisa melibatkan teman-teman yang muda untuk berperan aktif dalam atau majukan Kota Malang. Karena tadi kelebihan grafik itu jangan sampai jadi beban. Tapi kalau support di Kota Malang, pikir semua partai di Kota Malang, semuanya pemahamannya sama bahwa mulai melibatkan perankan muda dalam kota. Ibu sendiri bagaimana Bu supaya teman-teman yang ada di pemerintah sendiri, khususnya kader Ibu sendiri Nasdem, bagaimana supaya walaupun kita ada kekurangan, pemerintah kita ada kekurangan, tetapi supaya menjadi panutan Bu untuk kedepannya, supaya sama-sama melibatkan anak muda di dalam pemberantasan korupsi dan menjaga NKRI Bu. Bagaimana caranya? Saya rasa pemerintah sekarang baik di pusat maupun di daerah harus membuka diri dengan informasi yang jelas supaya anak-anak muda ini bisa diakses. Juga mereka diundang, mungkin ada hari-hari tertentu anak muda itu boleh bertanya jawab kepada kepala daerah baik pusat maupun daerah untuk mengetahui apakah apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Perlu juga di cross check kepada teman-teman muda ini kan yang menguasai teknologi, terutama teknologi untuk mendapat informasi yang seperti itu. Oke, baik Bapak Gus Pari dan Ibu Luciani, terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih buat teman-teman peserta. Ayo kita sama-sama bantu pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dan juga menjaga NKRI, dan juga buat Bapak Gus Pari dan Ibu Luciani juga sama-sama kita menjadi contoh juga Bu buat anak-anak muda, supaya anak-anak muda lebih banyak lagi aware terhadap politik kita dan juga lebih aware terhadap permasalahan ini ya Bapak Ibu, supaya jangan dianggap bahwa politik itu kotor, dianggap selalu politik itu kotor Bu. Untuk anak-anak muda sendiri, buat Bapak Gus Pari juga, ayo Pak dan Ibu bangkitkan teman-teman yang ada di kader Ibu dan Bapak sendiri untuk menjadi contoh juga di dalam pemberantasan korupsi dan menjaga NKRI. Dan juga sampaikan salam saya buat teman-teman dari PKB dan juga Nasdem. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa kembali di event-event berikutnya, dan juga tetap semangat di dalam melayani rakyat ya Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Selamat siang Bapak Gus Pari. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bye.